belum lihat secara nyata di Kabupaten Manggarai. Tetapi pada siang hari ini kita sudah bisa buktikan Ibu Dr. Stevi hadir untuk membawa terang di tengah kegelapan sebagai representasi perempuan. Satu-satunya perempuan Manggarai, perempuan NTT, dan orang Santarmesi luar biasa. Asal bangga betul itu. Harus bangga. Kita harus tahu, kita harus sadar bahwa konsep kita bernegara tidak terlepas dari pikiran John Locke dan Montesquieu. Trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Eksekutif sebagai pengguna anggaran, presiden, bupati, gubernur, termasuk kepala desa. Legislatif, DPR. Tetapi DPR juga menjadi bagian dari legislatif, mitranya DPR, partner diskusinya. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian yudikatif sebagai lembaga penafsir undang-undang, manakala antara dewa terlanggar undang-undang, siap hadap kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Itu lembaga-lembaga yang menafsir undang-undang. Oleh karena itu, sebagai utusan kita dari daerah untuk di tingkat pusat, Dr. Stevi sudah menjadi orang yang tepat. Apalagi ada ide, jangan menakal dengan bertemu aspirasi gitu. Tidak terlalu sulit, aksesnya terlalu gampang. Nanti, ya, lagunya keren sekali. Terima kasih banyak. Dan juga yang bangun tenda, kursi, dan semua hal-hal kecil yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin ada beberapa orang-orang spesial yang harus saya sebutkan pada hari ini. Pertama, Bapak Tua saya, penanggung jawab untuk acara ini, Bapak Tua Agus, terima kasih banyak. Beliau ini yang selalu mengajarkan saya, yang tumbuh besar di Jawa, tentang adat istiadat Manggarai. Walaupun kalau diskusi dengan Bapak, katanya ada sebagian yang kurang betul sedikit ya, tetapi dimaafkan. Ya. Tante-tante saya semua, om-om saya, anak Rona, anak Wina saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas supportnya hari ini. Lalu terima kasih juga untuk yang tidak bisa terlihat di sini, tapi pasti hadir bersama kita semua. Oma dan opa saya. Opa Dami. Opa Dami saya tidak pernah ketemu. Hanya kalimatnya terlihat secara fisik pada hari ini. Riang lite adat kudut ita atadia. Ini adalah kalimat dari Opa Damianus Kabur. Untuk keturunannya, mengingatkan kepada kami semua, kita semua, untuk terus mempraktikkan adat. Karena seberapa jauh, seberapa hebat diri kita, tanpa tahu adat, kita bukan siapa-siapa. Dan dengan mempraktikkan adat itu, kita bisa menjadi orang-orang yang baik, berempati kepada orang lain. Oma saya, Oma Katarina, terima kasih sudah mewariskan kepada anak cucunya suaranya yang besar, menjadi perempuan-perempuan vokal. Terima kasih banyak kepada Nenek Katarina. Lalu dua yang paling spesial untuk saya, Bapak dan Mama saya yang hadir di sini. Mama saya, tadi sudah dibilang Mama saya ASN, sehingga tadi agak sedih juga kalau Mama saya tidak duduk di situ, harus duduk di rumah. Mama ini sangat semangat. Dulu menemani Papa kampanye. Sekarang menemani anak dan Bapak kampanye. Walaupun saya dan Papa selalu bilang Mama itu lepo. Maksudnya kalau masuk mobil langsung tidur. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting semangat dan selalu hadir fisik bersama kami. Untuk Bapak saya, Bapak Beni Harman, Bapak, tadi saya bercanda dengan Bapak, aduh, ternyata saya pakai Bali Belo bukan saat saya menikah pertama kali. Saat sekarang ini maju di DPD, Bapak jadi, mohon maaf, mungkin usia Bapak sekarang bisa dipanggil Opa. Tetapi, terima kasih banyak karena
tetap mendukung saya apapun yang saya keputusan jalan hidup apa yang saya inginkan. Terima kasih banyak untuk kedua orang tua saya dan kedua adik-adik saya yang sedang kerja di Jakarta dan satu sedang sekolah di UGM. Dan pada siang hari ini mungkin ada beberapa yang baru melihat saya secara langsung. Apa ada yang lihat spanduk saya, stiker saya? Nah, ini sekaranglah orangnya. Yang memang seperti ini, kecil badannya. Kalau di baliho ya 2 kali lipat. Di belakang ini semua saya. Jadi ya jangan ada yang tanya itu 3 di atas siapa, karena memang itu bengkak. Dan 3 di bawah ini adalah foto yang belakangan. Begitu. Jadi ya mungkin mukanya agak beda-beda sedikit, tapi itu perbedaan berat badan saja. Ya, tapi itu semuanya saya. Ada yang bilang ke saya soalnya, kakak dokter, saya ngefans sama kakak yang pakai baju kuning di atas, ya itu saya. Sama saja. Perkenankanlah saya untuk menceritakan sebenarnya diri saya ini siapa. Kenapa bisa sampai pada keputusan untuk maju di Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Saya nama lengkap Maria Stevi Harman. Saya anak Atangaso Depa Bini Harman. Kami bertiga saudara-saudari ini Waitong, Temanga Tarona. Ya, mungkin kalau tidak ada program KB, Bapak akan coba terus sampai dapat anak laki-laki. Tapi ya, akhirnya sudah dapat kita bertiga saja. Saya bilang, Bapak siap tunggu belis saja. Saya dokter umum, peneliti medis. Saya tidak hanya dokter umum. Saya mengambil pendidikan tambahan untuk meneliti tentang kemajuan di bidang kesehatan. Kemajuan di bidang kesehatan ada 2. Ada kemajuan dalam layanan kesehatan, ada kemajuan dalam pengobatan. Saya khusus belajar tentang efek samping pengobatan stroke di Australia. 1 tahun. Saya juga dokter umum. Saya lulus dari Universitas Indonesia untuk dokter umum. Sekarang ini selain saya bekerja menjadi dokter, saya juga S2. Saya sedang S2 Administrasi Rumah Sakit dan Manajemen. Mohon doanya DMACKI semua. Sekarang ini saya sedang tahap penelitian. Saya sedang meneliti tentang pemberdayaan perempuan untuk kader-kader posyandu, khususnya dalam meningkatkan usaha mereka untuk melayani kesehatan masyarakat, khususnya untuk pengentasan stunting. Mohon doanya supaya itu berjalan dengan baik dan lancar. Penelitian saya di Australia juga sekarang sedang diusahakan supaya bisa dipublikasi internasional. Artinya jika ketik nama saya di Google, jika Tuhan berkenan sebentar lagi bisa muncul hasil penelitian stroke saya. Mohon doanya supaya penelitian saya itu tidak hanya berguna untuk Indonesia, tapi untuk satu dunia. Lalu, yang banyak orang tidak tahu, banyak yang tanya ke saya, kapan dokter dari Jakarta? Saya jawab 3 tahun lalu. Tahun 2020 saya pindah di Kupang. Saya kontrak kerja 1 tahun di Kupang sebagai dokter umum. 2 tahun belakangan saya di mana? Saya lebih banyak di Labuan Bajo. Di Jakarta itu seperti rumah kos sekarang. Ya, dihuni oleh kedua anjing saya. Begitu. Saya tahun 2020 sampai 2021 menjadi dokter umum. 2 tahun belakangan saya lebih fokus ke perusahaan kecil keluarga kami. Perusahaan itu namanya BKH. Tetapi bukan Beni Kabur Harman, ya, tetapi Bakti Kampung Halaman. Begitu. Perusahaan ini namanya perusahaan Bakti Kampung Halaman. Kita sekeluarga mengembangkan pertanian dan peternakan. Saya ini juga peternak, mama semua. Saya peternak elak, saya peternak B, saya peternak jati. Saya pun pelihara ayam taji. Tetapi saya tidak taji ayam, saya pelihara ayam taji saja. Ya.
Walaupun saudara-saudara saya di Kupang, orang Sabu dan Rote, mereka kasih masuk saya di grup HKH namanya, hancur karena hobi. Nah, tapi itu karena hobi saya untuk pelihara ayam tadi. Kenapa peternakan dan pertanian ini memang sudah kita kembangkan sejak saya berumur SMP. Bapak itu selalu mengajak keluarganya untuk turut bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan politik. Maksudnya apa? Kalau Bapak melakukan kegiatan politik praktis sebagai dia sebagai anggota dewan, tetapi keluarganya harus turut bertanggung jawab juga supaya bisa mengerti sebenarnya esensi perjuangan politik Bapak Beni itu apa. Ingat, Bapak Beni itu 2 kali calon gubernur. Tidak berhasil. Tidak apa-apa. Tadi seperti tadi Bapak bilang, maju perang ada lumpuh, ada mati. Kalau Bapak ya syukurlah tidak lumpuh, masih hidup. Kan begitu. Jadi apa yang mendorong Bapak Benika Harman untuk maju sebagai DPR RI 4 periode, maju calon gubernur 2 kali? Apa usahanya itu? Semuanya untuk membangun Puni Angku Kalau. Sehingga saya pun, kami sekeluarga selalu diajak pulang untuk melihat keadaan di kampung, di NTT ini. Walaupun kami tumbuh besar di Jakarta, sehingga ya Nekaramo, Dema, Bahasa Manggarai, Cekon-Cekon, tetapi kita selalu diajak pulang untuk tahu apa sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk sama-sama maju bersama Dema ASEKAI yang ada di BEM. Maka itu adalah keputusan pertama saya masuk ke dokter. Karena ketika saya turun, saya ikut reses Bapak, saya mendengar aspirasi, hal yang dibutuhkan di sini adalah keberadaan dokter, tenaga kesehatan. Sehingga betul, kalau saya turun, banyak yang bertanya kepada saya, kenapa dokter sepertinya beralih profesi? Kenapa dokter sudah menjadi dokter tiba-tiba mau jadi politisi lagi? Tidak salah pertanyaan seperti itu. Dema ASEKAI, sebagai seorang dokter, saya belajar beberapa hal. Yang pertama, kesehatan satu individu, sehat atau sakit, itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Kesehatan satu individu dipengaruhi oleh individu itu sendiri. Pertama-tama itu, bagaimana mereka peduli dengan kesehatan, ya. Bagaimana mereka genetiknya turun dari orang tuanya, itu level individu. Dokter-dokter yang praktek di rumah sakit atau puskesmas menerapkan itu. Kesehatan sebagai individu. Tetapi kesehatan individu juga dipengaruhi hal lain. Yang pertama, keluarga. Lingkungan keluarganya. Keluarganya peduli atau tidak dengan kesehatan? Di mana mereka tinggal? Adakah ketersediaan air bersih? Itu keluarga. Dan ada lagi satu lingkup yang lebih besar, masyarakat. Masyarakat itu dibentuk oleh 2, adat dan hukum. Maka kami sebagai tenaga kesehatan, tanggung jawab kami bukan hanya untuk seorang individu saja, tidak. Tanggung jawab kami adalah untuk mengurus semua faktor yang mempengaruhi sakit atau sehatnya seorang individu. Dan saya maju sebagai dokter umum untuk di lini lain, yaitu lini masyarakat tadi yang bagian hukum. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang dokter, saya selalu diajari untuk mendiagnosis orang sakit. Orang sakit tidak boleh ditinggalkan. Dan pikiran itu akan saya bawa dalam setiap langkah saya untuk sekarang ini maju sebagai politisi. Tidak ada yang boleh ditinggalkan. Kesejahteraan itu milik semua. Kesejahteraan itu harus adil. Dekamanga atau kai musi, dekamanga atau toe one, tidak boleh ada yang tertinggal. Itu adalah pikiran saya sebagai seorang dokter. Keputusan saya untuk masuk di politik ini juga, yang kedua, itu adalah ajaran
dari orang tua, dari keluarga saya, Neka Hemong Puni Abu Kalo. Walaupun saya sudah tumbuh besar di Jakarta, jangan lupa kembali lagi ke Puni Abu Kalo. Dan Puni Abu Kalo apa? Puni Abu Kalo saya secara lebih luas NTT, secara lebih sempit Manggarai, dan khususnya Satar Mesi. Itulah kenapa saya masuk menjadi perwakilan perempuan muda, tenaga kesehatan di dunia politik ini. Dan saya harap NDMASEKAI semua yang mendengar saya pada hari ini bisa mengamini perjuangan saya ini. Terima kasih banyak. Tolong doanya. Dan ya, tanggal 14 Februari tolong dicoblos juga. Tapi tolong pada sekarang ini tolong doanya. Karena saya ini satu-satunya Enu Manggarai yang maju melawan 16 orang lain yang hebat-hebat untuk merebutkan hanya 1 dari 4 kursi. NDMASEKAI untuk merebutkan 1 kursi itu, Dewan Perwakilan Daerah, saya butuh suara kurang lebih 400.000. Jika dibandingkan dengan caleg DPR kabupaten atau kota, 2.000 duduk nyaman. Saya 200 kali lipat. Pantas badan saya kecil seperti ini. Kenapa? Karena saya kerja keras. Sudah sejak 1 tahun, 1 bulan yang lalu saya mulai bekerja. Jalan, turun di setiap kabupaten kota di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tidak posting NDMA karena itulah kekuatan saya. Orang pikir saya tidak jalan. Tetapi NDMASEKAI semua, saya hadir di sini, saya mau menunjukkan bahwa saya walaupun perempuan, saya walaupun badan kecil seperti ini, tapi saya maju kali ini untuk menang. Bukan untuk pasang saja. Selama 3 bulan terakhir saya masuk luar kampung di Manggarai ini. Tim-tim saya di 22 kabupaten kota bilang kepada saya, mereka bergabung dengan Dr. Maria Stevi Harman, mereka bergabung dengan nomor 12. Kenapa? Karena mereka percaya dengan suara Manggarai. Mereka bilang seperti itu. Manggarai Raya punya DPT terbesar, 620.000. Angka 400.000 itu bukannya tidak mungkin. Bukannya tidak mungkin. Jika kita sama-sama naik caanggi itu kaca leleng. Pada hari ini, NDMASEKAI semua, saya hadir di sini. Saya tidak mau tunjuk kelebihan saya saja. Inilah saya dengan segala kelebihan, segala kekurangan saya. Tapi semoga NDMASEKAI merasakan bahwa saya hadir di sini, saya memberikan yang terbaik. Saya hadir sebagai versi terbaik diri saya untuk siap mewakili Nusa Tenggara Timur sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Semoga NDMASEKAI semua bisa mendukung saya dalam hal ini. Saya memberikan hal semua yang terbaik. Saya siapkan moke kelas 1. Nanti daging babi yang NDMASEKAI semua makan di makan siang ini, itu adalah babi kesayangan saya. Itu yang terbaik yang saya bilang. Saya berdoa dulu. Terima kasih kepada babi saya itu karena pengorbanan dia juga ada pada hari ini. Jadi NDMASEKAI banyak yang bilang saya ini masih muda. Masih banyak kesempatan lain. Saya bilang tidak. Saya bilang kalau mau dukung saya, ini saatnya. Tidak ada lagi lagi. Justru karena saya masih muda itu, saya punya energi banyak untuk jalan di 1 NTT, Nusa Tenggara Timur. Perjuangan untuk DPD ini memang bukan perjuangan kesukuan, memang. Perjuangan ini untuk 1 provinsi. Kalau saya jadi nanti, saya akan memperhatikan 1 NTT. Tetapi mari kita gali, ya masa Manggarai Raya dengan DPT terbanyak tidak bisa mengantarkan putra-putri terbaiknya untuk merebut 1 saja.
di DPD ini? Bisa atau tidak? Mantap kalau begitu. Hal ini yang ingin saya tanamkan, yaitu nasionalisme kita, nasionalisme sebagai orang Manggarai, kebanggaan sebagai orang Manggarai tanpa merendahkan suku lain. Untuk sebagai penutup Dema Sekai, ada satu lagu Dereng Kiong. Dereng Kiong ini menggambarkan burung kiong yang terbang dari Selat Sape sampai Waimokel, tetapi tidak pernah tersesat, selalu pulang ke tempat ia berasal. Semoga betul ya. Kiong ah, kiong, kiong, kiong ye, kiong, kiong ye. Waimokel kiong ye, dobo awon tanage. Selat Sape kiong ye, rahita leo kiong ye. Kiong ye, nikaya, nikao ke kuni, aku kalau mongkyong. Elang ta, elang ta, ada baik buahnya. Kita lanjut atau sudah lapar? Neka hemong kuni agu kalo, neka hemong enu molas Manggarai, Dr. Maria Steti Harman nomor 2.
Ya, luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan. Sungguh luar biasa. Tombone kahemong kuni aku kalau ternyata bisa dibuktikan lewat syair lagu. Luar biasa. Dan kalau kita dengar tadi rekam jejaknya kakak dokter, disiplin ilmunya orang kesehatan, menyentuh kita kehidupan di sehari-hari. Saya melelo laku Manggarai, umur apa-apa, doa mulai miring kiri, stroke. Disiplin ilmunya kesehatan, luar biasa. Sepak terjang selama ini peternakan dan pertanian, itu adalah hajat hidupnya orang banyak. Kalau mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja di pertanian, kerja di peternakan, luar biasa. Kemudian pada hari ini kita sudah dengar bersama Ibu Dokter mau melewati jalur DPD untuk berjuang nasib kita yang ada di NTT, khususnya Manggarai. Mungkin selama ini fokus untuk dirinya sendiri, pelayanan kesehatan sejak tidak cukup untuk masyarakat NTT, untuk masyarakat Manggarai. Urus peternak sejak tidak cukup untuk kebutuhan diri sendiri, maka harus mengutamakan kepentingan umum, maka jalurnya hanya lewat DPD. Nomor berapa? Nomor berapa? Tanggal berapa? Nomor berapa yang ditusuk? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Iya, luar biasa. Saya juga kutip tadi. Jadi masih muda, mungkin kami seumuran. Jadi orang muda itu selalu berenergi. Kenapa? Karena dalam sejarah kebangsaan kita juga sudah tercatat bahwa orang muda sudah berkontribusi besar dalam kebangsaan kita. 1908 Budi Utomo, ketika kala itu pendidikan hanya untuk kelompok golongan bangsawan, kelompok muda hadir untuk meretas perubahan itu. Kemudian tahun 1945 ketika Bung Karno dan Hatta bersekutu dengan Dai Nippon, kelompok muda hadir kembali melakukan penculikan Rengas Dengklok untuk segera desak proklamirkan kemerdekaan. Itu orang muda. Orang muda. Sejarah yang kedua, tahun 1998 ketika negara ini dipimpin oleh Orde Baru yang sangat otoriter, kelompok muda hadir kembali tahun 1998, gerakan reformasi. Akhirnya hari ini kita bebas. Luar biasa. Itu adalah bukti-bukti sejarah bahwa orang muda bisa. Dan di tahun 2024 Ibu Dr. Stefi sebagai representasi pemuda, representasi perempuan, sebagai putri asli Sanggar Besi, asli dari bumi Nucalale yang selalu memperhatikan Kuni Agung Kalau. Asa sepakat? Sepakat? Oke, kalau sepakat kita buktikan dengan yel-yel. Sekali lagi dengan kerendahan hati saya ajak untuk berdiri. Yel-yel lagi. Sepakat itu harus dengan yel-yel. Oke, jangan lupa kepalkan tangan kanan. DPD RI 12 Mas, 12 siap, 12 menang. 14 Februari coblos nomor 12. Nomor berapa? Nomor berapa? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Luar biasa. Silakan duduk kembali.